Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Nur Eka dari Prodi Psikologi Islam, NIM belakang 026. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan. Pengertian perkembangan berbeda dengan pertumbuhan meskipun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Sedangkan perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif, yang merupakan deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahannya terarah, membimbing mereka maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan nyata antara perubahan yang sebelumnya dan sesudahnya. Menurut Harlow, prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak. Yang pertama, itu adanya perubahan. Manusia tidak pernah dalam keadaan statis, dia akan selalu berubah dan mengalami perubahan mulai pertama pembuahan hingga kematian tiba. Perubahan tersebut bisa menanjak dan kemudian berada pada kemunduran. Selama proses perkembangan seorang anak, ada beberapa ciri perubahan yang mencolok, yaitu perubahan ukuran. Perubahan fisik yang meliputi tinggi, berat organ dalam tubuh, perubahan mental. Perubahan mental tersebut juga meliputi memori, penalaran, persepsi, dan imajinasi. Perubahan proporsi, misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh seorang anak. Hilangnya ciri lama, misalnya ciri egosentrisme yang hilang dengan sendirinya berganti dengan sikap prososial. Yang terakhir, mendapatkan ciri baru. Hilangnya sikap egosentrisme, anak akan mendapatkan ciri yang baru, yaitu sikap prososial. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Lingkungan tempat anak menghabiskan masa kecilnya akan sangat berpengaruh kuat terhadap kemampuan bawaan mereka. Terdapat 4 bukti yang membenarkan pendapat ini. Yang pertama, hasil belajar dan pengalaman merupakan hal yang dominan dalam perkembangan anak. Yang kedua, dasar awal cepat menjadi pola kebiasaan. Hal ini tentunya akan berpengaruh sepanjang hidup dalam penyelesaian sosial dan pribadi anak. Yang ketiga, dasar awal sangat sulit berubah meskipun hal tersebut salah. Yang keempat, semakin dini sebuah perubahan dilakukan, maka semakin mudah bagi seorang anak untuk mengadakan perubahan bagi dirinya. Yang ketiga, perubahan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Sangat dipengaruhi oleh proses kematangan, yaitu terbentuknya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Seperti misalnya dalam fungsi filogenetik, yaitu merangkak, duduk, kemudian berjalan. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar ini bisa dicontohkan pada saat terjadinya masa peka pada seseorang anak. Bila pembelajaran itu diberikan pada saat masa pekanya, maka hasil dari pembelajaran tersebut akan cepat dikuasai oleh anak. Demikian pula sebaliknya. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Dalam perkembangan motorik akan mengikuti hukum cephalocodal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir kaki. Hukum yang kedua yaitu proximodistal, perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Yang kelima, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Karakteristik tertentu dapat berkembang juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Perkembangan bergerak dari tanggapan yang umum menuju tanggapan yang khusus. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun, hal ini terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, kadang cepat. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Seperti imajinasi kreatif akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Walaupun pola perkembangan sama bagi semua anak, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar, bertahap langkah demi langkah, sedangkan lainnya bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan pada anak lain terjadi penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda.
Kemudian juga faktor lingkungan yang turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Misalnya, perkembangan kecerdasan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak. Yang ketujuh, setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Pola perkembangan tidak selamanya berjalan mulus. Pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pada pola normal yang berlaku. Beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan dari anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar. Artinya tidak ada peningkatan perkembangan, dan dapat dikatakan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Pendapat lain menyatakan bahwa prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang kelima, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang keenam, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang ketujuh, bagaimana pola atau arah perkembangan individu. Sedangkan prinsip perkembangan menurut Paul Baltes ada 6, yaitu perkembangan berlangsung sepanjang hayat. Manusia mengalami perkembangan sepanjang hayat, dimulai sejak masa prenatal, bayi anak usia dini, anak prasekolah, anak tengah dewasa, dewasa madya, dewasa akhir, dan kematian. Yang kedua, perkembangan ditandai dengan kesempatan untuk memilih suatu pengalaman tertentu dan mengabaikan kesempatan pengalaman yang lain. Prinsip ini mengindikasikan bahwa perkembangan manusia selalu disertai oleh dua hal, yaitu prinsip memperoleh sesuatu dan prinsip kehilangan sesuatu. Yang ketiga, ada pengaruh faktor biologi dan sosial budaya bersifat relatif terhadap perkembangan. Maksudnya adalah bahwa faktor biologi dan sosiobudaya memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis manusia. Namun, faktor mana yang paling berpengaruh terhadap perkembangan psikologisnya tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang keempat, ada perkembangan manusia melibatkan berbagai stimulus internal maupun eksternal. Stimulus internal yaitu rangsangan yang berasal dari dalam diri individu, seperti motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, kepribadian, sifat-sifat, dan sebagainya. Sedangkan stimulus eksternal yaitu rangsangan yang berasal dari luar individu, seperti hadiah, contoh atau teladan, buku, media cetak, dan sebagainya. Yang kelima, ada perkembangan manusia bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Manusia dapat berkembang sesuai dengan keinginannya, motif maupun dorongan dari dalam diri, dan juga dapat berkembang setelah menerima pengaruh dari luar dirinya. Oleh karena itu, perkembangan manusia dapat diarahkan, direncanakan, dan dimodifikasi untuk memperoleh perubahan-perubahan yang semakin baik demi optimalisasi potensial individu. Yang keenam, perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Perkembangan manusia tidak terlepas dari pengaruh masa lalu. Setiap individu dilahirkan dan dipelihara oleh orang tuanya. Mereka mendidik, mengajar, dan membina anak-anaknya sesuai dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan pengalaman masa lalunya. Ada prinsip perkembangan menurut Jean Piaget. Perkembangan menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, ada 4 prinsip perkembangan yang dialami oleh manusia, yaitu yang pertama, setiap tahap perkembangan manusia ditandai dengan upaya mencapai keseimbangan hidup. Untuk mencapai keseimbangan hidupnya, masing-masing tugas perkembangan harus dilaksanakan dengan baik. Bila seorang individu belum melaksanakan tugas perkembangan dengan baik, maka ia tidak akan merasa bahagia dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua, setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelum dan mempengaruhi tahap perkembangan berikutnya.
Setiap tahap perkembangan dipengaruhi oleh tahap perkembangan sebelumnya. Yakini masa anak usia 3 tahun dipengaruhi oleh masa-masa bayi. Demikian pula masa bayi dipengaruhi oleh masa prenatal. Yang ketiga, tahap-tahap perkembangan manusia itu bersifat universal, bahwa setiap tahap perkembangan yang dialami oleh manusia adalah sama atau tidak ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Masing-masing individu akan mengalami tahap-tahap yang sama dari sejak masa prenatal, bayi, anak, remaja, dewasa, dan kematian. Yang keempat, itu setiap tahap perkembangan sebagai proses menjadi secara integratif, being process. Setiap tahap perkembangan individu berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensinya dengan sebaik-baiknya. Jadi, setiap tahap perkembangan kognitif individu harus dicapai dengan baik sehingga dapat menopang atau mendukung tahap perkembangan kognitif berikutnya. Ada prinsip perkembangan menurut Miller. Menurut Miller, prinsip perkembangan manusia itu ada 5, yaitu nature. Perkembangan bukan hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, kuantitatif. Istilah kuantitatif mengandung pengertian sebagai perubahan fisik yang cenderung semakin meningkat atau menurun kapasitas ukurannya. Yang ketiga, normatif. Normatif adalah suatu tahap perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan formalistik, aturan-aturan, adat istiadat sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, anak SD umur 6 tahun, masuk SMP 12 tahun, dan seterusnya. Yang keempat, ada berkesinambungan. Pola perkembangan manusia dapat dipandang secara kontinu atau berkesinambungan, tanpa ada tahap yang jelas tetapi seperti garis lurus, bersifat terus-menerus tanpa jeda dan tidak terputus, linear dan berkelanjutan. Di samping itu juga dapat dipandang secara diskontinu. Yang kelima, itu ada progresif. Perkembangan progresif adalah suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat dan meningkat secara tajam yang dialami manusia pada usia prenatal, bayi, anak, remaja, dewasa muda akibat makanan bergizi. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.